Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang material polimer. Sebelum kita masuk ke outline pembahasan, mungkin kepada Mutiara bisa minta tolong di share screen. Mungkin saya aja yang share screen. Share screen saya sudah terlihat. Sebentar. Oke. Baik, sebelum kita masuk, oke. Kepada Mutiara mungkin bisa mute sebentar dulu ya, Mut. Baik, loading. Oke, baik. Seperti yang disampaikan tadi, kita akan menjelaskan tentang material polimer. Selanjutnya adalah yaitu anggota pertama-tama anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rehan Ramadan, biasa dipanggil Adan, dari kelompok 2 dengan NIM 06201030, mahasiswa TMM angkatan 2020. Selanjutnya ada Julio Bani Daryono dengan NIM 06201019, biasa dipanggil Julia, merupakan mahasiswa dari Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2020. Lalu ada Mutiara Mustaqim dengan NIM 06201031, biasa dipanggil Mutiara, merupakan mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2020. Lalu ada Muhammad Andika dengan NIM 06201026, biasa dipanggil Dika, mahasiswa TMM angkatan 2020. Lalu ada Muhammad Akram dengan NIM 06201024, merupakan mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2020. Lalu ada Kak Teddy Har, bisa dipanggil Kak Teddy, dengan NIM 06191058, mahasiswa Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2019. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu polikarbonat. Pertama-tama sebelum kita masuk, yaitu kita akan membahas terlebih dahulu outline-nya, yaitu adalah yang pertama adalah sejarah mengenai polikarbonat, bagaimana polikarbonat tercipta dan perkembangannya sampai sekarang. Lalu itu ada struktur rantai, itu kita menjelaskan di sini adalah mengenai struktur rantai dari polikarbonat dan susunan-susunannya. Lalu ada cara pembuatan dari polikarbonat, lalu ada sifat dari polikarbonat, lalu contoh produk dari yang dihasilkan dari polikarbonat, dan yang terakhir ada proses pembuatan polikarbonat. Proses ini adalah proses pembuatan produk polikarbonat. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke sejarah dari polikarbonat. Kepada sejarah, kepada Akram dipersilakan. Baik, izin masuk ya. Jadi sebelum ke sejarah polikarbonat, mungkin saya sedikit jelaskan mengenai pengertian polikarbonat itu sendiri. Jadi polikarbonat adalah suatu kelompok polimer termoplastik yang mudah dibentuk dengan menggunakan panas. Plastik jenis ini digunakan secara luas dalam industri kimia saat ini. Plastik ini memiliki banyak keunggulan, yaitu ketahanan termal dibandingkan dengan plastik jenis lainnya, tahan terhadap benturan dan sangat bening. Polikarbonat juga bisa disebut demikian karena plastik ini terdiri dari polimer dengan gugus karbonat O, C sama dengan O dalam rantai molekuler yang panjang. Terus selanjutnya, meskipun memiliki ketahanan yang tinggi terhadap benturan, namun polikarbonat cukup mudah tergores sehingga dibutuhkan pelapisan keras untuk membuat lensa kacamata dan eksterior otomotif menggunakan polikarbonat dengan material aptis lainnya. Karena polikarbonat juga sangat bening dan memiliki kemampuan
mentransmisikan cahaya yang sangat baik dibandingkan dengan jenis kaca lainnya. Oke, jadi sifat polikarbonat juga mirip dengan polimetil, namun polikarbonat lebih kuat dan dapat digunakan pada suhu tinggi meskipun lebih mahal. Oke, mungkin langsung masuk ke sejarah polikarbonat. Sejarah penemuan polikarbonat bermula pada abad 19. Polikarbonat ditemukan oleh Alfred Einhorn, kimiawan Jerman, pada tahun 1898. Pada waktu itu beliau bekerja di Universitas Munich. Saat beliau melakukan penelitiannya dengan ether, beliau menemukan reaksi antar fosgen dengan 3 isomer dianitroksi benzena dan diperoleh polieter dari karbon dioksida yang berwujud transparan dan panas, serta zat yang tidak larut. Pada tahun 1993, seorang pekerja di perusahaan Jerman Bayer, Hermann Scheinel, memperoleh polikarbonat untuk percobaan pertamanya. Pada tahun yang sama, polikarbonat juga dipatenkan dengan nama dagang Macrolon. Pada tahun yang sama, 1953, tetapi seminggu kemudian material ini disintesis oleh pekerja perusahaan Amerika, General Electric, Daniel Fox. Dua industri raksasa di dunia mengadakan negosiasi berhubung dengan siapa yang akan memperoleh hak untuk menjadi penemu polikarbonat. Permasalahannya diselesaikan dan pada tahun 1955 General Electric menetapkan material di bawah merek dagang Epson. Berpuluh-puluh tahun telah berlalu dan pada tahun 1998 Bayer Company dan tahun 1960 General Electric memperoleh polikarbonat yang cocok dan memulai industri mereka. Mungkin cukup itu untuk sejarah polikarbonat itu sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke outline yang kedua, yaitu struktur rantai dari polikarbonat. Mungkin kepada Muhammad Andika dipersilakan. Baik, saya lanjut outline yang kedua, yaitu struktur rantai polikarbonat. Nah, jadi polikarbonat ini adalah suatu kelompok polimer termoplastik, mudah dibentuk dengan menggunakan panas. Plastik ini juga digunakan secara luas dalam industri kimia saat ini. Dalam identifikasi plastik, polikarbonat berada pada nomor 7. Polikarbonat disebut demikian karena plastik ini terdiri dari polimer dengan gugus karbonat OC sama dengan O dan O. Dalam rantai molekular yang panjang, tipe polikarbonat yang paling umum adalah bisphenol A atau BPA. Nampak pada PPT ini, gambar sebelah kanan itu adalah struktur dari polimer polikarbonat. Next. Nah, kemudian outline yang ketiga yaitu cara pembuatan atau proses pembuatan polikarbonat. Jadi langkah awal dalam sintesis polikarbonat adalah dengan melakukan deprotonisasi bisphenol A dengan natrium hidroksida sehingga terbentuk air. Reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu CH32 dikurang C, C6H62, OH2 plus 2 NaOH menjadi CH32C, C6H62, O2 plus Na plus 2H2O. Kemudian molekul oksigen pada bisphenol yang terdeprotonisasi bereaksi dengan fosgen melalui adisi karbonil dan menghasilkan ion Cl. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ini adalah reaksinya, yaitu CH32 dikurang C, C6H62, O2 plus Cl, C sama dengan O, dan Cl menjadi CH32C, C6H62O, CO, ClO plus Cl.
Lalu gugus kloroformat OC sama dengan OCl yang terbentuk menempel pada gugus bisfenol yang lainnya, sehingga rantai panjang polikarbonat terbentuk dan meninggalkan ion Cl. Dan mungkin kemudian masih di Maaf, dan Ya baik. Mohon maaf. Oke, izinkan saya melanjutkan. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya itu mengenai sifat fisik, sifat mekanik, dan kelebihan dan kekurangan dari polikarbonat, kita akan terlebih dahulu membahas karakteristik dasar dari polikarbonat itu sendiri. Yang pertama, polikarbonat ini memiliki tingkat transparansi yang tinggi, sehingga bisa kita katakan polikarbonat ini ideal untuk menggunakan sebagai pelindung panel. Lalu yaitu juga polikarbonat ini memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga bisa kita katakan yaitu polikarbonat ini tahan terhadap benturan dan fraktur. Lalu memiliki ketahanan panas yang tinggi, yaitu sehingga bisa kita katakan ideal untuk aplikasi-aplikasi yang yang membutuhkan sterilisasi seperti misalnya alat medis dan lain-lain. Lalu stabilitas dimensi yang baik, sehingga bisa kita katakan bahwa polikarbonat ini akan sulit terdeformasi karena dia sudah memiliki karakter, yaitu adalah memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga dia bisa mempertahankan bentuknya dalam berbagai kondisi. Lalu seperti polimer-polimer pada kebiasaan, yaitu adalah polimer-polimer ini memiliki rantai. Saya di sini adalah polimer-polimer ini memiliki memiliki sifat isolasi listrik yang sangat baik, sehingga polimer-polimer ini tidak akan mengalirkan aliran listrik. Lalu juga mudah didaur ulang, sehingga polikarbonat ini akan berdampak sangat baik terhadap lingkungan. Lalu juga polikarbonat ini mudah untuk diproses, sehingga bisa kita katakan bahwa aplikasi-aplikasi dari polikarbonat ini sangatlah banyak. Lalu kita akan masuk kepada sifat fisik, yaitu dari polikarbonat. Polikarbonat sendiri memiliki sifat fisik, yaitu memiliki densitas yaitu sebesar 1,2 sampai 1,22 gram per sentimeter. Lalu memiliki indeks biasanya yaitu bisa kita lihat pada layar, yaitu 1,5843. Lalu memiliki derajat titik lelehnya itu sekitar 265 sampai 267 derajat Celcius. Lalu memiliki kapasitas panasnya itu adalah 1,2 sampai 1,3 kJ per kilogram derajat Celcius. Lalu ada konduktivitas termalnya, yaitu pada suhu 23 derajat Celcius, atau bisa kita katakan pada suhu ruangan itu adalah 0,19 sampai 0,22 W per meter. Selanjutnya adalah sifat mekaniknya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu polikarbonat ini memiliki sifat mekanik yaitu keras dan kuat, sehingga bahkan material ini bisa kita katakan bahkan berdasarkan penelitian bahwa material ini memiliki kekuatan 250 kali lebih kuat dibandingkan kaca dan 20 kali lebih kuat dibandingkan akrilik, sehingga bisa kita bayangkan aplikasinya akan sangat luas dan sangat berdampak kepada pembangunan yang ada di Indonesia, karena Indonesia sedang mengejar pembangunannya. Dan juga material ini bisa kita katakan bisa dibilang fleksibel. Kenapa? Karena material ini sangat mudah dibentuk. Hal ini ditandai dengan banyaknya jenis-jenis dari polikarbonat ini, yaitu misalnya ada yang berbentuk lembaran datar, lembaran bergelombang, dan
eh, dan lembaran bergelombang bergelombang, yaitu dan dari 3 jenis lembaran-lembaran tadi, yaitu polikarbonat ini memiliki yang paling spesial adalah lembaran bergelombang. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa karena ketebalannya dari lembaran bergelombang ini hanya sekitar 0,8 mm, sehingga bisa kita katakan ini akan sangat mudah kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu dan selanjutnya yaitu yang berbentuk lembaran datar, memiliki ketebalan yaitu sekitar 1 mm, lalu 1,1 mm, lalu yang sedang dan jenis-jenis lainnya itu yaitu memiliki ketebalan itu mulai dari 5 mm sampai 16 mm. Dan juga karena tipisnya dari ini yaitu bisa kita katakan sangat mudah dibentuk dan memiliki aplikasi yang luas, dan juga material ini seperti yang telah disampaikan di sifat fisiknya, yaitu memiliki densitas, yaitu densitasnya atau bisa kita kan ringan hanya sekitar 1,2 gram per sentimeter atau 1,2 kilogram per meter area yang digunakan. Selanjutnya dan juga bisa lalu yang ketiga adalah memiliki sifat yaitu tak berwarna atau transparan, sehingga bisa kita aplikasikan dari polikarbonat ini sebagai pengganti kaca, karena memiliki kelebihan yang lebih baik dibandingkan kaca, yaitu memiliki kekerasan yang lebih baik dibandingkan kaca 200 hingga bahkan 250 kali, sehingga memiliki aplikasi yang sangat luas, dan juga lebih mudah dibentuk dibandingkan kaca, yaitu karena sifat fleksibelnya. Lalu juga polikarbonat ini memiliki ketahanan panas yang baik, yaitu hingga mencapai 2000 derajat Celcius, dan saat terbakar bisa lelehannya tidak akan menyebar. Dan bisa kita bayangkan aplikasinya yaitu jika diterapkan kepada di Indonesia. Misalnya pada saat pembangunan di IKN, kita ambil contoh saja yaitu pembangunan Istana Negara. Kita bisa lihat dari grand design-nya yaitu menggunakan banyak sekali kaca. Nah, dari kaca-kaca di sini kita bisa menggunakan polikarbonat sebagai aplikasi untuk kaca-kacanya itu, agar karena memiliki sifat-sifat yang lebih baik dengan kaca, itu dari ringan, memiliki kekerasan yang baik dan kuat, dan mudah dibentuk. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Dari setiap kelebihan tentu saja pasti ada kekurangannya. Akan tetapi saya akan membahas terlebih dahulu kelebihan dari polikarbonat ini. Yang pertama adalah dapat meredam radiasi matahari. Misalnya kita aplikasikan ini sebagai kayak kanopi rumah. Tentu saja biasanya kan memiliki warna, sehingga hal ini bisa mengurangi intensitas cahaya matahari yang mengenai kita. Lalu juga seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu polikarbonat ini dicetak yaitu dalam bentuk lembaran-lembaran, sehingga akan sangat mudah bila diaplikasikan di luasan-luasan yang besar, seperti di furnitur ataupun di rumah-rumah. Lalu juga cepat dalam pemasangannya. Kalau misalnya kita lihat biasanya tukang-tukang itu memasang kanopi itu kan tidak memerlukan waktu yang sangat lama, mungkin sehari saja sudah selesai. Akan tetapi kalau misalnya kita menggunakan kaca atau semacamnya, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pengerjaannya, yaitu mulai dari diukur lalu dicek apakah sudah pas, dan menurut saya sangat memboros waktu, karena seperti yang kita tahu adalah waktu adalah uang. Lalu juga polikarbonat ini sangat mudah didapat di pasaran, karena banyak yang sudah menjual-jualnya, yaitu kayak di toko-toko bangunan, dan juga bisa kita lihat dari galon itu kan terbuat dari polikarbonat. Lalu memiliki sifat yaitu kedap air, yang dimana polikarbonat ini tidak akan jika dalam kondisi primanya, yaitu polikarbonat ini tidak akan air itu tidak akan merembes dan ke dalam airnya. Lalu juga seperti polimer, yaitu polikarbonat ini memiliki bebas rayap. Dan juga selanjutnya yaitu kekurangan dari polikarbonat ini, walaupun aplikasinya sangat luas, akan tetapi kekurangannya akan bisa kita perbaiki seiring dengan waktu perkembangan dari teknologi, yaitu pertama adalah harganya mahal, dan juga
polikarbonat ini seperti yang telah saya sampaikan tadi memiliki bentuk-bentuk itu memiliki rongga, sehingga jika terdapat jamur akan sangat sulit dibersihkan dan tentu saja perlu diganti agar tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan. Oke, selanjutnya adalah contoh produk dari polikarbonat, itu mungkin menjelaskan, mungkin akan saya lanjutkan saja. Untuk aplikasi dari polikarbonat ini kita bisa lihat di otomotif, mungkin bisa kita lihat di gambar ini. Itu salah satu aplikasinya adalah sebagai kayak kaca mobil, itu merupakan penerapan dari polikarbonat, dan juga lampu depan mobil itu terbuat dari polikarbonat, sehingga hal ini menyebabkan karena yang mudah dibentuk, jadi bisa kita bentuk sesuai keinginan dengan apa yang kita mau. Lalu kemasan, karena tadi telah disampaikan di awal bahwa polikarbonat ini tidak mudah larut. Nah, oleh karena itu dipilihlah dia menjadi kemasan, karena tidak akan bereaksi dengan apa yang ada di dalam, dengan apa yang ada di luar dari kemasan itu, sehingga tidak merusak apa yang ada di dalamnya. Makanya kita salah satu penerapan dari polikarbonat adalah sebagai misalnya kita lihat di gambar ini adalah galon. Nah, aplikasinya sangatlah bisa kita katakan sangat luas. Lalu ada listrik dan elektronik. Nah, yaitu misalnya kayak casing HP dan semacamnya yang akan sangat mudah dibawa. Kayak misalnya salah satunya adalah kayak handphone. Dulu handphone itu terbuat dari logam yang sangat berat, sehingga akan sangat sulit dibawa-bawa. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, itu menggunakan polikarbonat adalah salah satu inovasinya, akan sangat mudah dijinjing, dan kita bisa lihat di teknologi kita sekarang, itu handphone ini akan sangat mudah kita bawa. Selanjutnya adalah di furnitur dan rumah. Nah, bisa kita lihat di kedua gambar di bawah ini, yaitu kayak di kanopi itu kan dia terbuat dari polikarbonat dan memiliki ketebalan yang bagus, dan juga memiliki kekuatan yang baik dibandingkan dengan menggunakan kaca dan semacamnya. Lalu selanjutnya adalah proses pembuatan dari polikarbonat. Mungkin bisa kita langsung saksikan dari video ini, mungkin agar mempersingkat waktu. Saya akan menyingkat saja apa yang ada di video ini, yaitu dalam proses pembuatannya itu galon ini mungkin bisa kita cepatkan saja. Nah, di sini selamat menikmati dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum. Oke, maaf. Nah, sudah di sini yaitu polimernya, polikarbonatnya yang dalam masih bentuk belum terbentuk, dimasukkan ke dalam cetakan dan menggunakan sistem cetakan, kalau tidak salah namanya blow, mohon maaf saya pokoknya blow dia. Jadi pada cetakan itu nanti dia diberikan semacam tekanan agar bisa menyesuaikan dengan bentuk cetakannya, agar terbentuk polikarbonat, agar terbentuk produk polikarbonat yang kita inginkan. Selanjutnya sudah di sini sudah dimasukkan ke cetakan. Nah, di sini dicetak. Nah, di hasilnya akan ada hasilnya, baru nanti dilakukan baru dia dirapikan agar sesuai dengan bentuk yang
kita harap sesuai dengan standar produk yang kita harapkan. Selanjutnya adalah polipropilena. Mungkin kepada teman-teman yang lain saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu polipropilena. Adapun outline pembahasan pada polipropilena ini ada 6. Yang pertama itu membahas tentang sejarah propilena, lalu yang kedua tentang struktur rantai polipropilena, lalu yang ketiga tentang cara pembuatan polipropilena, lalu yang keempat sifat propilena, lalu yang kelima contoh produk polipropilena, lalu yang keenam proses pembuatan polipropilena. Next. Baik, selanjutnya ada sejarah polipropilena. Pada pertengahan tahun 1950, jenis polyolefin komersial yang paling terkenal yaitu polyetilen dan polyvinyl klorida. Proses produksi polimer dari jenis oleofin yang lain menunjukkan bahwa berat molekul yang dihasilkan itu masih rendah. Lalu tahun selanjutnya, pada 1951, Dr. Karl Renn berhasil mempolimerisasi suatu plastik sintetis yang merupakan polipropilena di Jerman, tetapi dia tidak menyadari tentang pentingnya penemuan itu. Lalu pada tahun 1954, Giulio Natta bersama dengan rekannya Ziegler menemukan sebuah katalis yang selanjutnya dinamakan katalis Ziegler-Natta yang mampu memproduksi polimer-polimer dengan molekul tinggi dari propilena dan material-material berbasis olefin lainnya. Dengan demikian muncullah polipropilena. Giulio Natta menemukan bahwa dengan variasi tipe katalis yang digunakan dalam polimerisasi, membuat adanya kemungkinan produksi polipropilena dengan berat molekul tinggi dalam bentuk-bentuk taktik yang berbeda. Setiap bentuk memiliki karakteristik yang berbeda. Lalu eksploitasi polipropilena isotaktik sangat masif pada tahun itu. Habisnya masa berlaku banyak paten-paten awal selama tahun 1970-an menyebabkan besarnya kenaikan kapasitas produksi. Hal ini menyebabkan ketersediaan bahan menjadi sangat banyak dan berdampak pada berkurangnya biaya bahan serta meningkatnya permintaan. Lalu pada pertengahan 1980, bahan tersebut menjadi material plastik paling penting ketiga dalam hal volume produksi setelah polyetilen dan PVC. Mungkin bisa di next. Baik, dari awal mula ditemukannya polipropilena hingga sekarang terdapat berbagai macam modifikasi dan pengembangan dari sifat-sifat dasar polimer tersebut. Perkembangan tersebut dirangkum dalam tabel berikut. Pada tahun 1950-an itu perkembangannya munculnya dan penerimaan secara bertahap polipropilena homopolimer. Lalu pada tahun 1960-an perkembangan dan pengenalan copolimer untuk mengatasi sejumlah batasan-batasan sifat dari bahan-bahan homopolimer. Lalu pada tahun 1970-an, pengenalan campuran polipropilena yang menyebabkan meningkatnya impact strength dan memperluas lingkup pengaplikasian berpotensial. Lalu pada tahun 1980-an, pengenalan senyawa polipropilena terisi dan munculnya sifat-sifat reologi terkontrol. Lalu pada tahun 1990-an, perkembangan katalis metalosena dan polipropilena sidiotaktik. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada struktur rantai. Next dan ada 3 jenis polipropilena berdasarkan struktur rantainya. Yang pertama itu polipropilena isotaktik. Semua gugus metil CH3 tersusun pada sisi rantai polimer yang sama. Jenis propilena ini memiliki sifat yang rapat, densitas yang tinggi, kaku, keras, dan titik leleh yang tinggi. Polipropilena isotaktik dapat digunakan sebagai serat bahan karpet pada kemasan. Polipropilena isotaktik terbentuk dengan menggunakan katalis Ziegler-Natta. Lalu yang kedua ada polipropilena ataktif.
polimer dengan susunan ataktik atau random jika tanpa katalis Ziegler-Natta ataupun metalosena. Polipropilena ataktik ini memiliki sifat lebih kaku daripada HDPE, kekuatan mekaniknya lebih tinggi, dan tahan lapuk atau abrasi. Polipropilena jenis ini dapat digunakan sebagai cetakan barang-barang perabotan atau furniture, lalu perkakas dapur, wadah makanan, karpet, dan pakaian olahraga yang tidak menyerap air keringat. Selanjutnya ada polipropilena sindiotaktik. Gugus R-nya adalah CH3 berselang-seling di sebelah kiri dan kanan karbon asimetrik. Polipropilena sindiotaktik pertama kali tersedia pada tahun 1990-an. Jenis ini secara umum lebih lembut, tangguh, dan lebih transparan dibandingkan jenis isotaktik. Lalu polipropilena jenis ini memiliki harga yang lebih mahal karena biaya katalis produksinya yang masih terbatas. Katalis yang digunakan untuk membuat polipropilena sindiotaktik adalah metalosena. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya ada proses pembuatan. Next. Baik, secara umum pembuatan polipropilena ini terdiri dari 4 tahap besar. Yang pertama, persiapan bahan baku dari minyak mentah untuk mendapatkan monomer. Lalu yang kedua, monomer mengalami polimerisasi pada produksi yang lebih besar. Lalu yang ketiga, hasil dari polimerisasi terbentuk resin-resin atau butiran. Lalu yang keempat, produk resin yang terbentuk akan diolah lebih lanjut untuk menjadi produk baru. Next, dan baik, ini merupakan diagram alir proses pembuatan polipropilena secara umum. Yang pertama itu persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan polipropilena ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Bahan baku utama yang digunakan itu adalah polipropilena sebagai monomer. Sementara itu bahan baku penunjang itu terdiri dari hidrogen, nitrogen, dan etilena. Lalu selanjutnya ada proses reaktor. Pada proses pembuatan homopolimer, semua bahan masuk dalam reaktor dengan tekanan dan suhu tertentu serta bantuan katalis sehingga terjadi reaksi polimerisasi. Pada reaksi ini menghasilkan polipropilena dalam bentuk resin atau powder. Selanjutnya itu ada produk discharge system atau PDS. PDS adalah sistem yang digunakan untuk mengeluarkan resin yang terbentuk di dalam reaktor dan dikirim ke produk receiver. Baik, itu selanjutnya produk receiver itu terjadi proses pemisahan campuran gas hidrokarbon, hidrogen dan nitrogen dengan resin polipropilena. Resin polipropilena yang mengandung gas-gas dimasukkan ke degas bin. Maka pada degas ini terjadi deaktivasi katalis atau mematikan katalis untuk nonaktif reaksi polimerisasi dibantu dengan bantuan steam. Selanjutnya ada purge bin atau degassing. Purge bin adalah tempat di mana untuk menetralisir sisa katalis dan kokatalis serta menghilangkan sisa gas yang masih terdapat di dalam resin. Selanjutnya adalah pelletizing system atau extruder. Pelletizing system adalah sistem di mana terjadi proses pembuatan pellet polipropilena dari resin polipropilena. Resin polipropilena yang berasal dari purgebin dicampur dengan zat adiktif sesuai dengan jenis produk. Lalu dia didinginkan dan dimasukkan ke dalam pelletizer. Mungkin bisa di next dan baik, terima kasih Julio. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sifat dari polipropilena. Oke. Nah,
Jan, ini keluar dulu baru masuk lagi, kan? Yes. Baik, selanjutnya kita mohon maaf terpotong tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian pelletizing. Oke. Ini sudah terlihat. Mungkin kepada Julia mungkin dipersilakan. Baik, mungkin saya mengatakan proses pembuatan polipropilena sampai dengan pelletizing system. Pelletizing system adalah sistem di mana terjadi proses pembuatan pellet propilena dari resin polipropilen. Resin polipropilen yang berasal dari purjepin tadi dicampur dengan zat aditif sesuai dengan jenis produk yang diinginkan, lalu dimasukkan ke dalam pelletizer, kemudian dicairkan dengan pemanasan suhu 240 derajat Celcius atau dilewatkan ke dalam extruder dan dipotong menjadi polipropilena yang berbentuk pellet. Pellet tersebut dimasukkan ke dalam pellet cooling water sebagai pendingin, kemudian ke spin dryer. Pellet dimasukkan ke dalam screener, pellet ukuran yang sesuai dengan spesifikasi ditampung oleh silo atau silo bagging system. Selanjutnya masuk ke bagian silo and bagging system. Jadi silo and bagging adalah sistem di mana pellet yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam silo untuk proses pengantongan produk dengan bantuan tekanan udara. Pellet ditransfer ke silo yang terbagi menjadi dua, yaitu AIM silo dan off-spec silo. Polipropilena yang sesuai dengan spesifikasi dimasukkan ke dalam AIM silo, sedangkan yang tidak sesuai dimasukkan ke dalam off-spec silo. Kemudian produk ditransfer ke bagging silo, dan setelah itu dilakukan bagging atau pengarungan. Lalu kemudian menjadi produk polipropilena. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Itu kita masuk di outline keempat, itu membahas tentang sifat. Sifat di sini itu ada terbagi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, yang ada sifat fisikanya itu parameter berat molekul nilainya itu 42,078, sedangkan didih itu nilainya 47,7, titik lelehnya itu 190 sampai 1,90 sampai 20, temperatur kritiknya itu 92, tekanan kritik nilainya 0,233. Selanjutnya tekanan kritik itu nilainya 4,3, lower explosion limitnya itu 2,4, dan upper explosion limitnya itu 11,1, temperatur auto ignition-nya itu 22,4, kelarutan dalam airnya itu nilainya 44,6, bau itu nilai bau gas alam atau sweet odor, titik lelehnya itu nilainya 10,8, densitas uasnya itu 1,5, specific gravity-nya itu nilainya 0,516, terus tekanan uapnya itu 132. Bisa di next. Oh ya, sebelum masuk sifat kimia itu terdapat juga sifat-sifat fisika lanjutannya, yaitu ada indeks bias, nilainya itu 1,49, ada tensile strength itu ada 4.300 sampai 5.500. Selanjutnya ada elongation itu 200 sampai 700. Tensile modus itu nilainya 1,6 sampai 2,3. Selanjutnya ada impact strength, nilainya itu 0,5 sampai 2,0. Selanjutnya ada densitas, nilainya itu 0,855. Terus
Yang terakhir itu ada titik leleh dengan nilai 160 derajat Celcius. Selanjutnya itu sifat kimia. Jadi sifat kimianya itu ada 3. Yang pertama itu propilen diproduksi melalui sistem cracking pada proses pemurnian minyak bumi yang juga menghasilkan etilen, metana, dan hidrogen. Yang kedua itu reaksi propilen dengan amonia menghasilkan akrilonitrit pada industri asam krilit. Yang terakhir itu ada pada suhu tinggi 770 Kelvin, klorinasi itu propilena dengan klorida memproduksi gliserol. Next. Nah, adapun kelebihan yang ditemukan pada serat polipropilena itu, yang pertama itu bahannya yang ringan dengan densitas rendah, yaitu 0,91 gram per sentimeter. Yang kedua yaitu tidak menyerap kelembapan. Yang ketiga, ketahanan kimia yang tinggi atau terutama pada asam dan senyawa alkali. Dan yang terakhir itu ada konduktivitas termal yang lebih rendah daripada serat lain yang mengakibatkan serat ini sangat cocok untuk pemakaian internal. Oke, selanjutnya. Adapun kekurangannya yang dapat kita temui yaitu ada 7. Yang pertama itu titik leleh yang sangat rendah sehingga tidak tahan terhadap setrika. Yang kedua yaitu susahnya diproses pada tahap pewarnaan. Yang ketiga itu mudah teroksidasi pada sinar UV. Selanjutnya itu ketahanan yang lebih rendah dibanding dengan PET dan nilon. Terus yang kelima itu berpotensi terjadi cracking pada suhu rendah yaitu dari minus 15 hingga minus 20 derajat Celcius. Terus yang keenam itu kurangnya daya adhesi sehingga tidak mudah menempel. Dan yang ketujuh itu serta mudah terbakar. Kita melangkah ke outline kelima yaitu contoh produk. Adapun contoh produk dan kegunaannya itu adalah propilena ini dikenal dengan sifat fisiknya yang sangat kuat dengan tensil. Nah, modus hingga 2300 PSI serta impact strength-nya mencapai 2 lb per inci yang menandakan bahwa polipropilena ini sangat kuat terhadap benturan dan tekanan tinggi. Oleh karena itu, polipropilena itu banyak sekali diaplikasikan pada barang-barang di kehidupan sehari-hari yang membutuhkan kekuatan tinggi. Nah, barang-barang tersebut itu meliputi unit pemasangan, pengemasan, atau untuk bahan pangan dan non-pangan, bahan tekstil, pelapis, dan tembaga dan tambang. Adapun proses pembuatannya itu, yang pertama itu proses yang merupakan ekstrusi dan rasio panjang diameternya itu 30 dan rasio konversinya itu 3 sampai 3 berbanding 5. Selanjutnya itu yang kedua itu adalah proses metering. Nah, satu atau lebih gear pumps-nya menerima polimer yang dicairkan dan melanjutkan melewati spinning pack agar bahan menjadi homogen. Spinning pack itu diisi secara konstan untuk mencegah fluktuasi karena proses ekstrusi. Yang ketiga itu adalah proses spinning yang terdiri atas filter 3 bagian, distributor atau mendistribusikan polimer cairan karena permukaan yang diwarnai dan pewarnaan. Yang keempat itu adalah proses switching. Jadi proses switching itu yaitu mendinginkan filamen pada suatu wadah yang akan mendistribusikan udara dingin dengan laju 3 meter kubik per menit tanpa merusak filamen. Yang kelima itu adalah proses finishing. Bisa di next dan yaitu proses kelima itu proses finishing yaitu mengembangkan kemampuan bahan agar antisipasi dan mengurangi abrasi pada bahan. Yang keenam itu
adalah proses hot stretching, yaitu menambahkan kemampuan bahan untuk menghadapi gangguan mekanis agar tidak terjadi kerusakan saat penggunaan produk akhir mengalami benturan. Selanjutnya itu proses ketujuh itu adalah proses shrimping, yaitu mengembangkannya dalam bentuk bulk. Selanjutnya itu yang ke-8 itu adalah proses thermosetting, yaitu dengan memperlakukan bahan yang telah diproses sedemikian rupa dan udara panas atau uap untuk menghilangkan stres internal dalam melemaskan serat. Yang terakhir itu adalah proses cutting. Nah, dengan cara memotong serta memotong serat pada kisaran panjang 20 sampai 120 mm tergantung kebutuhan. Atau apakah akan dicampur pada sistem kapas atau wol pada sistem tekstil. Baik, karena saya rasa ini merupakan slide terakhir, oleh karena itu kami dari kelompok 1 memiliki harapan besar bahwa penjelasan kami mengenai polikarbonat dan polipropilena ini memiliki dampak secara langsung kepada dunia material dan terlebih khususnya di bidang polimer. Oleh karena itu, untuk mengakhiri dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa teman-teman di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Oke.